Shalom saudara, dunia hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan perpolitikan. Dalam politik, terdapat banyak sistem yang dipakai oleh negara-negara di dunia. Salah satunya adalah demokrasi. Dapat dijelaskan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang menaruh kekuasaan seutuhnya di tangan rakyat. Seperti katanya yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti kedaulatan di tangan rakyat. Maka dari itu, isu-isu tentang hak-hak manusia dan juga kesejahteraan masyarakat menjadi isu utama yang dibahas dalam sistem demokrasi ini sendiri. Agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, maka dikemukakanlah sebuah sistem, yaitu separation of power. Sistem ini dikemukakan oleh seorang pengamat politik ternama dari Prancis, yaitu Montesquieu. Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan dibagi agar tidak ada namanya kekuasaan absolut. Hal ini tentu menjadi respon atas kegagalan pemerintah pada masa lampau yang memiliki kekuasaan yang sangat-sangat absolut. Seperti contohnya Prancis pada tahun 1780-an, di mana masyarakat sangat tertindas oleh adanya pemerintahan yang sangat absolut dan tak terbatas. Pemerintah pada saat itu, sistem monarki pada saat itu, menindas rakyatnya tanpa dapat dibendung oleh apapun itu. Maka dari itu, konsep separation of power pada negara demokrasi sangatlah penting dan populer. Di dalam Alkitab sendiri, ada banyak ayat yang menuliskan tentang bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap pemerintahan. Contohnya, dalam 1 Petrus 2 ayat 17 tertulis, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja." Terdapat dua hal unik yang terdapat pada ayat ini. Yang pertama adalah orang Kristen harus menghormati Allah. Dan yang kedua, orang Kristen harus menghormati raja. Raja dalam konteks Alkitab ini dapat diartikan jika dibawa ke konsep masa sekarang dapat diartikan sebagai pemerintah itu sendiri ataupun orang-orang yang memegang kekuasaan pada masa itu. Pada realitanya, pengaplikasian trias politika sangat relevan dengan negara-negara modern seperti USA, Inggris, Singapura, dan yang kita tahu Indonesia. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas konsep trias politika dan bagaimana konsep ini memiliki beberapa kesamaan dengan konsep ketuhanan yang diyakini oleh umat Kristiani, yaitu konsep Allah Tritunggal. Kita akan membahas lebih lanjut di sini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal trias politika. Mungkin bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia sosial politik dan juga ilmu hukum, pasti tidak asing lagi dengan kata trias politika. Jadi, trias politika ini adalah suatu konsep yang menganggap bahwa kekuasaan negara itu terdiri dari 3 macam kekuasaan, yakni yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Legislatif adalah fungsi yang menjalankan fungsi rule making atau membuat undang-undang. Kalau dihubungkan dengan pemerintahan Indonesia, contoh lembaga-lembaga legislatif antara lain DPR, DPD, MPR, DPRD. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu eksekutif. Apa itu eksekutif? Eksekutif adalah badan yang menjalankan fungsi untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Contohnya kalau di Indonesia ada presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Lalu yang terakhir ada yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang cukup spesial karena dianggap penting sekali dalam peranannya dalam suatu negara. Yudikatif menjalankan fungsi yaitu mengawasi jalannya undang-undang dan menindaklanjuti bila ada penyelewengan dalam hukum, dalam pelaksanaan hukum. Konsep trias politika sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke. Namun dalam perkembangannya, trias politika ini disempurnakan oleh seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws. Montesquieu menjelaskan pentingnya trias politika ini dalam rangka meresponi kekuasaan yang menyeleweng atau absolut. Menurutnya, kemerdekaan
bagi masyarakat dapat dijamin ketika ketiga fungsi tersebut dijalankan dan tidak dipegang oleh satu pihak tertentu. Jadi, di dalam Teras Politika dijelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 badan, yaitu ada badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Masing-masing dari badan ini memiliki ciri khasnya masing-masing, peranan masing-masing, dan fungsi masing-masing yang saling berbeda satu sama lain. Jadi, bukan berarti legislatif sama dengan yudikatif dan juga eksekutif maupun selanjutnya. Jadi mereka bertiga adalah suatu kesatuan yang berbeda-beda. Namun ketiganya ini menjadi satu kesatuan, esensinya satu, yaitu adalah negara itu sendiri, kekuasaan negara, namun dibagi menjadi 3. Itulah Teras Politika, pemisahan kekuasaan atau separation of power. Konsep ini tentunya muncul sejalan dengan reformasi gereja. Kenapa? Karena dalam reformasi gereja terdapat penjelasan bahwa harus ada pemisahan kekuasaan antara gereja dengan pemerintahan. Salah satu tokoh yang setuju akan hal ini adalah John Calvin, yang menjelaskan kesetujuannya soal konsep demokrasi dalam bukunya yang berjudul Evangelische Social Lexicon, yang quotes-nya berbunyi seperti ini. It is an invaluable gift if God allows people to elect its own government and magistrates. Dalam quote tersebut menunjukkan kesetujuan John Calvin dalam rangka meresponi soal demokrasi. Ada satu quotes yang menjelaskan kenapa kekuasaan absolut ini berbahaya, karena ujung-ujungnya akan jatuh kepada yang namanya penyelewengan kekuasaan. Lord Acton menjelaskan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Sekarang, mari kita tinjau iman Kristiani soal teologi atau pandangan umat Kristiani tentang Tuhan. Iman Kristiani mempercayai Allah yang Esa, namun memiliki 3 pribadi. Konsep ini dikenal juga sebagai konsep Allah Tritunggal atau Trinity. Dalam bacaan 1 Korintus bab 12 ayat 4-6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat ini membuktikan bahwa Allah adalah satu. Pribadi Allah selebihnya dijelaskan dalam berbagai bagian dalam Alkitab. Sekarang, mari kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Allah Bapa bukanlah Allah Putra. Allah Putra bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus pun bukanlah Allah Bapa. Perlu diperhatikan juga dalam penggunaan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baikkah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam penggunaan kata kita mengacu kepada Allah yang memiliki 3 pribadi, namun satu entitas. Allah itu satu esensi dan memiliki 3 pribadi yang memiliki ciri khasnya masing-masing dan perannya masing-masing dalam karya keselamatannya. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan dan dibuktikan dalam Yesaya bab 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kemudian, Yesus yang merupakan anak Allah Bapa atau passive generation dan dibuktikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang terakhir ada Roh Kudus. Roh Kudus ini bisa kita lihat dalam peristiwa Pentakosta, yang Allah turun dalam rupa lidah-lidah api di atas rasul di Yerusalem. Bisa kita buka pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di situ Allah turun dalam rupa lidah-lidah api di atas para rasul di Yerusalem, di mana Yesus berjanji mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing manusia agar dapat menjaga keselamatan sampai Tuhan Yesus datang. Kami melihat bahwa terdapat kesamaan antara sistem trias politika dengan konsep Allah Tritunggal. Walaupun begitu, bukan berarti kami ingin menyamakan kedua substansi tersebut, karena sistem buatan manusia tidak akan dapat menyamai konsep Allah Tritunggal. Kesamaan pertama yang kami temukan adalah pada prinsip kesatuannya, di mana pada Allah Tritunggal, satu esensi Allah, terdapat 3 pribadi di dalamnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama seperti hal tersebut, dalam sistem trias politika terdapat 3 badan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang tergabung dalam satu sistem pemerintahan. Kesamaan lainnya yang kami temukan adalah dalam konsep Allah Tritunggal terdapat diferensiasi ekonomi atau hierarki, di mana Allah Bapa bukanlah Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Anak bukanlah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, begitu juga dengan Allah Roh Kudus yang bukan merupakan Allah Bapa dan Allah Anak. Dalam sistem trias politika, legislatif juga bukan merupakan eksekutif, eksekutif bukan merupakan yudikatif, dan yudikatif bukanlah legislatif. Karena jika satu orang menjabat di lebih dari satu badan, akan terjadi kekuasaan absolut, di mana check and balance tidak dapat dilakukan, dan akhirnya dapat terjadi chaos. Namun, berbeda dengan konsep trias politika yang membagi kekuasaan setiap lembaga negara agar tidak terjadi yang namanya kekuasaan absolut, konsep Allah Tritunggal tidaklah demikian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya merupakan pribadi Allah yang memiliki kekuasaan absolut, karena Allah sendiri naturnya adalah sempurna. Sedangkan trias politika adalah konsep yang dibentuk oleh manusia yang berupaya untuk membatasi natur dosa manusia yang pada dasarnya serakah akan kekuasaan. Sebagai mahasiswa yang bisa saja menjadi politisi di masa depan, apakah salah bagi kita untuk terjun dalam dunia politik dan birokrasi? Tentu tidak. Sphere Sovereignty menjelaskan bahwa segala institusi yang muncul dari dunia ini tidak luput dari kedaulatan Allah. Oleh karena semua hal itu berasal daripada Dia, sehingga sudah sepantasnya bahwa institusi-institusi duniawi tersebut mempunyai tujuan akhir untuk memuliakan nama Allah. Oleh karena itu, peran kita sebagai akademisi Kristen untuk memperbaiki sistem politik yang masih tak luput dari dosa, agar kembali kepada tujuan yang sejati, yaitu memuliakan Allah. Caranya, yaitu dengan menjamin kesejahteraan manusia di dunia. Selain itu, kita juga harus bisa menjadi politisi atau diplomat yang berintegritas dan tentu tidak meraup keuntungan pribadi dengan cara yang tidak pantas. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal.